Tiga. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 32E akan menjelaskan terkait hasil dari tugas besar kami eh, mengenai modul 1, 2, dan 3 itu terkait perhitungan struktur atas. Berdasarkan soal yang telah kami terima, kami mendapatkan soal berupa gedung kantor 4 lantai. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Eh, izin, saya Tata Serengginas Tegar Pambudi dengan NIM 123 210 192. Saya ML Haki dengan NIM 123 210 206. Saya Putu Fadia dengan NIM 123 210 175. Dan satu lagi Saya Muhammad Muhammad Tasrik. Pasega Ditama dengan NIM 123210190. Oke, terus selanjutnya boleh di next. Boleh di next. Untuk yang pertama itu ada tujuan tugas praktik struktur beton, di mana yang pertama itu diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep perencanaan struktur beton bertulang, balok, kolom, pelat, dan lain-lain. Yang kedua itu melatih agar mahasiswa mampu merancang elemen struktur beton sesuai perencanaan. Dan yang ketiga itu meningkatkan ketelitian dan pemahaman teknis dalam menentukan gaya dalam, penulangan, dan detail konstruksi beton bertulang. Next. Yang kedua itu ada standar yang digunakan, di mana standar yang digunakan itu ada empat. Yang pertama itu SNI 2847 2019, di mana itu SNI untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Yang kedua itu ada SNI 1726 2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang ketiga itu SNI 1727 2020, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Yang keempat itu ada eh, PPIUG 1983, Pertauran Pembebanan Indonesia untuk gedung masih dijadikan referensi dalam menentukan berat jenis material bangunan. Next. Selanjutnya itu ada material properties. Material properties yang digunakan dalam praktik ini itu ada kuat tekan atau FC beton sebesar 25 MPa. Yang kedua itu ada kuat lele FY. Kuat lele digunakan sebesar 420 MPa, dan kuat lele FYS, kuat lele yang digunakan sebesar 280 MPa. Selanjutnya itu ada profil gedung, di mana pada praktik kali ini kita diberi tugas untuk membangun gedung kantor 4 lantai dengan bentang X 4,5 meter, bentang Y 4 meter, dan tinggi lantai 4 meter. Next. Standar pembebanan. Standar pembebanan yang digunakan itu ada 6, di mana standar pembebanan yang pertama itu 1,4 dikali beban mati, dan standar pembebanan yang keenam itu ada 1,2 dikali beban mati ditambah 1,2 dikali beban mati tambahan ditambah 1,6 dikali beban hujan ditambah 0,5 dikali beban hidup. Yang lain-lainnya dapat dilihat pada slide. Next.
Baik, selanjutnya masuk ke dalam tahap bagian preliminary design. Jadi di sini ada estimasi dimensi awal balok berdasarkan SNI 2847 dan 2019 pada tabel di atas. Di sini kita menggunakan satu ujung tembus, di mana dengan bentang yang kita tadi miliki itu diperoleh nilai Hamin sama dengan 13,5 sama dengan per 18,5 itu hasilnya 0,729 dengan dibuat ke atas menjadi 0,7. Sedangkan untuk bentang Y Haminnya sama dengan 12 per 12,5 itu diperoleh nilai 0,648 dengan dibuat ke atas menjadi 700. Berdasarkan hal tersebut kita memperoleh nilai Bmin dengan nilai yang dipakai adalah 0,75. Jadi setengah dari 0,75 adalah sama dengan 0,325 yang dibuatkan ke atas menjadi 0,350 meter. Nah, disinilah dimensi awal balok kita aja. Nah, fixnya adalah 750 dikali 350. Boleh di next untuk selanjutnya. Jadi setelah kita menghitung dimensi awal balok, kita eh, juga menghitung desain awal ya, yaitu untuk kolom. Nah, untuk kolom sendiri itu kita menggunakan batas minimum gedung 4 lantai. Jadi 4 lantai itu 4 dikali nilai BU max-nya. Itu diperoleh nilainya 562 kilonewton. Habis itu kita mencari nilai batas atasnya dengan rumus 0,1 dikali luas penampang gross dikali kuatkan. Itu diperoleh nilainya adalah 220,800 mm kuadrat. Lalu nilainya itu nilai B-nya sama dengan 450 berdasarkan perhitungan akar 200 kali 800. Selanjutnya setelah kita menghitung batas atas, kita menghitung batas bawah dengan rumus 0,375 dikali luas penampang dikali patokan 86,04 sama dengan 375 dikali luas penampang dikali 25. Itu kita peroleh nilai luas penampangnya sebesar 59,354 dengan B kali B sama dengan akar 59,534 itu diperoleh 2,4 dibulatkan jadi 50. Nah, kita setelah mendapatkan nilai dari eh, batas atas dan batas bawah kita jumlahkan lalu dibagi dua hasilnya 575. Maka lebar kolom yang kita gunakan adalah ukurannya 600 kali 600 mm atau 60 kali 60. Boleh di next. Oke, jadi setelah kita menghitung kolom, kita juga menghitung estimasi awal dimensi untuk plat lantai. Jadi untuk menghitung plat lantai kita membutuhkan data lebar kolom, minta bentang balok, motor dan bentang balok bersih, serta kita menghitung rasionya. Nah, untuk lebar kolomnya itu sendiri kan kita menggunakan 600 mm, lalu bentangnya 4,5, bentang X 4,5, bentang Y-nya 4 meter. Nah, lalu kita hitung bentang versi X itu sama dengan bentang kotor dikurang nilai kolomnya. Jadi kita peroleh nilainya 3,9, sedangkan untuk bentang XY bersih, untuk bentang Y yang bersih yaitu 3.400. Rasio yang didapetin adalah 1,147. Setelah menghitung itu, kita menghitung rata-rata dari rasio kekakuannya. Nah, nilainya sama dengan 0,246 ditambah 0,093 ditambah 0,288 ditambah 111 dibagi 4 sama dengan 0,1845. Berdasarkan hal tersebut, nilainya kurang dari 0,2. Maka kita menggunakan samping sama dengan bentang bersih dari eh, arah panjang 3.900 dibagi 30 sama dengan 118,18. Dibulatkan menjadi 120 mm. Jadi tebal plat yang kita gunakan adalah ukurannya 12 cm. Nah, boleh di next. Nah, setelah kita menghitung dimensi awal, lalu kita masukkan ke dalam software ETABS dengan standar pembangunan yang sama seperti telah disebutkan oleh. Jadi diperoleh nilai hasilnya yaitu outputnya pada balok, ada momen, geser, torsi, serta nilai gaya aksialnya. Untuk lantai satu sendiri itu kita memperoleh nilai 7,4, lantai 2 148,292, lantai 3 154,7354, lantai 4 23,0265. Untuk geser, kita mendapatkan lantai 1 293,563, lantai 2 283,8825, lantai 3 284,912, lantai 4 31,1776,
Lalu untuk torsinya itu kita lantai 1 0,0765, lantai 2 0,0902, lantai 3 0,864, dan lantai 4 1057. Untuk nilai Pmax-nya sendiri itu diperoleh lantai 1 26,0894, lantai 2 1,3773, lantai 3 0,1199, lantai 4 0,0157. Boleh di next. Lalu di sini eh, merupakan hasil dari ringkasan hasil yang diperoleh pada gaya kolom. Nah, di kolom itu kita dapat momen, aksial, dan geser. Untuk nilai momennya yaitu 62,6915, lantai untuk yang satu, lantai duanya kita memperoleh 130,8626, lantai tiganya 121,6425, lantai empatnya 102,4381. Untuk gaya aksialnya kita memperoleh min 2,4232, lantai duanya min 2,4111, lantai tiganya min 2,3891, lantai empatnya 8,2226. Lalu untuk geser sendiri, lantai 1 18,5325, lantai 2-nya 62,9398, dan lantai 3-nya 63,345. Dan 4-nya kita memperoleh nilai 40,939 untuk kayak gesernya. Oke, boleh di next. Nah, untuk output terakhir yang diperoleh dari etaps itu merupakan output dari plat lantai itu sendiri. Nah, untuk plat lantai dengan ketebalan 12 cm serta pembebanan yang standar yang tadi telah disebutkan, itu kita peroleh nilai M max, M min, dan V max-nya. Lantai 1 sendiri diperoleh nilai 9,346, lantai 2 9,88, lantai 3 9,864, lantai 4 9,864 juga. Untuk nilai M min-nya sama dengan lantai 1 7,943, lantai 2 8,303, lantai 3 8,322, lantai 4 8,322. Untuk V max-nya lantai 1 18,032, lantai 2 19,22, lantai 3 19,151, lantai 4 19,141. Selanjutnya perhitungan balok yang akan disampaikan oleh teman-teman oleh Arinal dan Persega. Silakan untuk Mas Arinal. Selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan balok. Boleh di next. Eh, Pertama, perhitungan yang kita lakukan yaitu perhitungan tulangan lentur, tarik, dan tekan balok terhadap momen. Dari nilai MU tumpuan dan MU lapangan yang kita dapat di etaps, kita melakukan beberapa perhitungan untuk menghitung tulangan lentur pada balok. Yang pertama yaitu tulangan AS didapatkan hasil 1520,531 mm persegi mm kuadrat. Kemudian menghitung rasio tulangan pada AS-1 kita mendapatkan angka 566,250 mm kuadrat. Lalu pada AS-2 kita mendapatkan nilai 623 mm kuadrat. Selanjutnya kita melakukan cek AS-. Apabila AS- lebih kurang dari sama dengan AS pasang, maka bisa dikatakan perencanaan yang kita lakukan itu sesuai atau bisa digunakan. Di sini kita AS pasang didapatkan angka 1920,531, sedangkan AS- itu kurang dari 1920 yaitu sebesar 623. Selanjutnya kita melakukan perhitungan roll dengan rumus AD dibagi B dikurang D. Dapatkan 0,81%. Dan Romex-nya di angka 2,50%. Kemudian kita cek apakah Ro itu kurang dari sama dengan Romex. Di sini 0,81 itu kurang dari 2,50%. Maka bisa dikatakan perencanaan yang kita lakukan itu sesuai. Selanjutnya menghitung MN dengan rumus AD dikali FY dikali D dikurang A bagi 2. Dapatkan hasil 156,807 kilonewton meter. Tahap perhitungan yang kita lakukan, kita melakukan cek MU apakah kurang dari sama dengan MN. Di sini kita MU ya, dari hasil etaps yang kita olah itu sebesar 53,27. Dan retamen perhitungan itu 141,623. Maka
bisa dikatakan perhitungan yang kita lakukan bisa dipakai atau sesuai. Oke, next. Selanjutnya perhitungan tulang geser balok atau sengkang terhadap gaya geser. Di sini kita pertama menghitung nilai AV dengan rumus V N dikali V dibagi 4 dikali DS kuadrat. Dapatkan hasil 1923,3493 mm kuadrat. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai spasi maksimum berdasarkan SNI 3847 1864 dengan rumus D dibagi 2. 267 dibagi 2 kita mendapat angka 1/3,5. Berdasarkan data yang diperoleh, jarak spasi kurang dari 10 mm sehingga kita melakukan eh, kata sehingga jarak penulangan yang kita rencanakan masuk dalam kategori aman. Selanjutnya kita menghitung nilai VS. Berdasarkan SNI 2847 225 1053 dengan rumus AV dikali FY dikali D dibagi 2. Dapatkan angka 363,54 kilonewton. Selanjutnya kita eh, menghitung nilai spasi maksimum, yaitu spasi sama dengan D dibagi 2, dapatkan angka 267 bagi 2 sama dengan 1/3,5. Dari perhitungan yang kita peroleh, pada tulangan geser balok atau sengkang, tulangan yang kita rencanakan itu sesuai dan bisa dipakai. Oke, next. Next. Slide selanjutnya. Lalu di sini kita dari data perhitungan yang kita peroleh dari perhitungan lentur dan geser dan torsi, kita membuat detailing tulangan dan sengkang pada balok. Kita punya dimensi 750 dikali 350 dengan 4 tulangan berdiameter 22, jarak antar tulangan itu di 51,5 mm, dan eh, tebal sengkang itu 10 mm. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ages Prasega. Ya, selanjutnya ada perhitungan torsi dan tulangan tambahan. Yang pertama menghitung nilai ACP. Adapun perhitungannya itu lebar kali tinggi. Nilainya 700 kali 350 didapatkan 24.500 mm kuadrat. Yang kedua ada menghitung nilai PCP. Adapun rumusnya PCP sama dengan 2 kali ACP. Didapatkan hasilnya 2100 mm. Yang ketiga ada menghitung nilai XO. XO sama dengan B dikurang 2 CC kurang DS. Eh, Mendapat hasil 568. Selanjutnya ada menghitung nilai XO. Ada penulisnya H-2 CC min DS. Untuk hasilnya itu 218. Selanjutnya ada menghitung nilai OH berdasarkan SNI 2847 R22761. Didapatkan hasilnya yaitu 123.824. Selanjutnya ada menghitung nilai AO berdasarkan SNI 2847 227C11. Untuk hasilnya itu 105.250,4.
Selanjutnya ada menghitung nilai pH berdasarkan SNI 2847277611 diperoleh rumus 2 kali XO tambah YO. Untuk hasilnya yaitu 1572. Selanjutnya pengecekan kebutuhan tulangan torsi. Yang pertama ada perhitungan TCP yang dimana itu hasilnya adalah 47.162.500 NMM. Yang kedua ada perhitungan TCP per 4 sama dengan ya yang mendapatkan hasil yaitu 8.842.969 NMM. Selanjutnya ada perhitungan torsi dan tulangan tambahan pengecekan ke dimensi penampang dalam dalam pengecekan kecukupan dimensi penampang menggunakan jenis torsi statis dengan nilai TU yang digunakan yaitu 18,799 kN. Nilai VU yaitu 13.455,88 N. Yang pertama ada perhitungan VC. VC sama dengan 0,17 kali VC pangkat 0,5 kali B kali D. Untuk hasilnya itu 158.865. Yang selanjutnya ada tegangan ultimate geser plus torsi yang mendapatkan hasil 7,290. Selanjutnya ada kapasitas tegangan beton. Hasilnya yaitu 3,113. Untuk penulangan transversal torsi, dalam penulangan transversal torsi dengan jumlah kaki tumpuan dan lapangan, jarak tumpuan dan jarak lapangan menggunakan SO dan 100 mm. Smax dan Smax 2 adalah 196,5 dan 300. Maka diperoleh pengecekan spasi tumpuan dan lapangan adalah OU. Yang pertama ada menghitung nilai AV plus T per S. Tumpuan pasang. Yang hasil akhirnya yaitu 6 kali 3,14 per LA kali 12 pangkat 2 per SU. Yang kedua ada menghitung nilai AV plus T per S. Puan pasang AV, AV plus T per S memiliki hasil akhir yaitu 4,524 mm pangkat 3 per mm. Selanjutnya ada menghitung nilai AT per S. Untuk hasilnya yaitu 0,423. Selanjutnya menghitung nilai AV per S tumpuan perlu. Adapun rumusnya itu AV per S sama dengan VS tumpuan per VC. Yang kelima ada menghitung nilai AV per S. Lapangan perlu AV sama dengan VS tumpuan per VC. Selanjutnya ada menghitung nilai AV per T plus S. Tumpuan perlu juga. Di sini ada rumusnya AV plus T per S sama dengan 2 kali AT per S ditambah AV per S. Selanjutnya menghitung nilai AV per T plus S. Lapangan perlu. Di sini ada rumusnya juga sama seperti tadi. Menghitung nilai AV per T plus S min. Di sini AV plus T plus S min sama dengan 0,062 dikali FC aksen pangkat 0,5 kali B per FYU. Selanjutnya ada menghitung nilai AV per T per S min kuadrat yaitu AV, AV plus T per S min kuadrat sama dengan 0,35 kali B per FYU. Selanjutnya ada penulangan longitudinal torsi. Nilai diameter pada etaps yang digunakan telah sesuai dengan syarat.
Nilai dBm ini yaitu 4,2 mm, diameter yang digunakan adalah 10 mm. Nilai AS perlu tumpuan atas adalah 1146,06 mm kuadrat. Nilai AS perlu tambah tumpuan bawah 463,987 mm kuadrat. AS perlu lapangan atas 322,169 mm kuadrat dan AS perlu lapangan atas 1529,167 mm kuadrat. Yang pertama menghitung nilai AL sama dengan AT per S kali pH. Selanjutnya ada menghitung nilai A1 min. Di sini diperoleh caranya itu 0,42 kali FC aksen pangkat 0,5 dikali akrek per FY min dalam kurung AT per S kali pH. Digunakan jumlah tumpuan atas, tengah, bawah, vertikal adalah 4. Jumlah lapangan atas, tengah, bawah, vertikal adalah 4. Selanjutnya ada perhitungan lentutan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada perhitungan lentutan instan. Perhitungan lentutan instan akibat beban mati. Yang pertama ada LA sama dengan momen crack per momen aktual pangkat 3 kali I gross ditambah 1 kurang momen crack per momen aktual pangkat 3 dikali I crack. Di sini untuk perhitungan lantai 3 memiliki hasil 1,28683 kali 10 pangkat 15. Untuk perhitungan atapnya diperoleh 9,54174 kali 10 pangkat 14. Selanjutnya ada perhitungan LC. Diperoleh rumusnya itu momen crack per momen C pangkat 3 kali gross tambah 1 minus MCR per MC pangkat 3 kali LCR. Untuk perhitungan lantai 3 diperoleh nilai 3,86701 kali 10 pangkat 14. Perhitungan L atapnya diperoleh 2,80962 kali 10 pangkat 14. Untuk nilai LB-nya, adapun rumusnya itu MCR per MBT ke pangkat 3 kali IG ditambah 1 dikurang MCR per MBT pangkat 3 kali LCR. Untuk perhitungan lantai 3 diperoleh hasil yaitu 1,16344 kali 10 pangkat 14. Perhitungan atap diperoleh hasil 1,56459 kali 10 pangkat 14.